Halo pecinta manhwa, tanpa membuang waktu Mimin akan melanjutkan cerita agen legendaris yang menjadi bos gangster. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan masa lalu para Gudo sekaligus terungkapnya sejarah terbentuknya Kongres Umum di masa depan. Beberapa saat kemudian Wang Ho tersadar sembari mencari pedang miliknya. Namun benda itu berada di tangan Mi On Wan dan dia baru saja menyiapkan makanan. Wang Ho yang dipenuhi kekesalan takkan membiarkan Mi On Wan berbuat seenaknya. Baginya kemenangan Mi On Wan hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Tapi meski beruntung, Mi On Wan tetaplah merasa Wang Ho telah kalah dan dia sebaiknya mengisi perutnya terlebih dahulu. Dia juga tak keberatan jika Wang Ho ingin bertarung, tapi mereka harus makan dulu. Hanya saja Wang Ho menolaknya, bahkan menjatuhkan makanan itu karena seorang musuh seharusnya tidak bersikap seperti ini. Dia tak peduli apakah Mi On Wan akan berdiri maupun duduk karena dia hanya perlu mengalahkannya. Mi On Wan yang tak punya pilihan segera berdiri sambil menanyakan apakah Wang Ho bisa mengalahkannya. Wang Ho merupakan petarung terbaik dari Cina dan akan membuktikannya. Keduanya pun melesat maju, tapi Gijon kecil baru saja keluar dari kamarnya. Hal itu membuat Mi On Wan goyah sehingga mendapatkan tinju yang cukup telak. Hal itu juga berlaku bagi Wang Ho meskipun pukulan itu tidak sekuat yang dilancarkannya. Meski Gijon masih kecil, tapi dia bersikap tenang sambil menanyakan kenapa ayahnya bertarung lagi. Dia juga mulai membersihkan kotoran di lantai sambil meminta ayahnya berhenti bertarung. Semua itu agar ibunya kembali karena ayahnya meminta Gijon menjadi anak baik dan ibunya pasti kembali. Maka dari itu ayahnya seharusnya tidak seperti ini karena Gijon benar-benar sangat merindukan ibunya. Kemudian Mi On Wan merangkul Wang Ho sambil memberitahu putranya jika mereka berdua adalah seorang teman. Ucapan itu tentu saja membuat Wang Ho terkejut karena dia hanya ingin mengalahkan sosok yang dianggap puncak dunia bawah. Beralih ke era sekarang di mana Wang Ho datang mengunjungi pemakaman sahabatnya. Siapa sangka Gijon baru saja tiba dengan rasa terkejut melihat seseorang berdiri di depan abu ayahnya. Meski sudah lama tak bertemu, tapi Wang Ho mengenali wajah di depannya. Hal itu juga berlaku bagi Gijon sehingga kenangan masa lalunya kembali terbuka. Wang Ho tak menyangka jika mereka akan bertemu di tempat yang seperti ini. Suasana ini benar-benar membuat Wang Ho kesal. Tapi siapa sangka Gijon malah menunjukkan penghormatannya. Walau tidak terlalu mengingatnya, tapi dia yakin paman di hadapannya adalah teman ayahnya. Wang Ho mulai mengerti jika Gijon tidak mengetahui jati dirinya yang sebenarnya merupakan ketua naga hitam sekaligus musuh Yilhak. Gijon membawa minuman khusus yang sangat disukai ayahnya, tapi Wang Ho malah mendahuluinya. 13 tahun silam Wang Ho terkadang menyempatkan waktunya untuk minum bersama Mi On Wan. Tapi dia terlihat bukanlah seorang pria yang selalu melakukannya. Orang-orang yang melihatnya sangat penasaran siapa mereka berdua. Karena yang dilakukannya hanyalah minum seperti ini. Wang Ho mengakui reputasi Mi On Wan sangat terkenal, bahkan dijuluki sebagai yang terkuat. Maka dari itu Wang Ho sangat penasaran seberapa kuat sosok yang berada di puncak dunia bawah. Dia ingin mengetahui batasannya dan sejauh apa dia harus meningkatkan kekuatannya untuk menjadi yang terkuat. Namun Mi On Wan mencoba meluruskan sesuatu di mana dia tidak berada di posisinya karena kuat, melainkan siapapun yang berada di posisi ini mau tidak mau harus menjadi kuat. Ucapan itu membuat Wang Ho bingung, tapi percakapan mereka harus berakhir dengan Mi On Wan yang kehilangan kesadarannya. Wang Ho pun meninggalkan Mi On Wan di tempat itu dan dia terus memikirkan ucapan Mi On Wan. Di saat yang sama salah satu Gudo menghampirinya dan yakin jika orang di depannya adalah sosok yang belakangan ini membentuk faksi sendiri. Maka dari itu Lesun akan menghentikannya karena dia sudah mengganggu ketenangan di wilayah Yilhak.
Dia akan menunjukkan akibat dari seseorang yang berani membentuk kelompoknya sendiri. Wang Ho tertawa karena tendangan itu tidaklah terlalu buruk untuk seorang petarung. Kali ini Wang Ho takkan membiarkan dirinya diserang sepihak dengan segera membalas. Namun salah satu gudo lainnya tiba dan berhasil memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Gudo itu adalah Dokbai dan dia meminta maaf karena telah ikut campur. Sementara itu Wang Ho yang tergeletak merasa semuanya mulai makin menarik. Dia sudah lama mendengar nama para gudo yang seakan didewakan. Maka dari itu Wang Ho ingin memastikan sekuat apa para gudo itu. Dia juga yakin jika gudo pastinya berjumlah 9 orang berarti lebih banyak yang harus dirinya kalahkan. Tanpa peringatan lagi Wang Ho melesat dengan kecepatan terbaiknya sehingga mampu menggores tangan lesun. Tapi dia takkan membiarkan hal ini dan akan segera memukul lawannya. Hanya saja Wang Ho memanfaatkan sisi lain tubuhnya untuk merusak keseimbangan lesun. Dorongan itu cukup kuat hingga mampu menjatuhkannya. Pasca melakukannya Wang Ho mencengkeram untuk memberinya pelajaran. Hanya saja Dokbai datang ke arahnya dan Wang Ho akan menyambutnya. Setelah melesat maju Wang Ho mengincar kaki lawannya untuk menjatuhkannya. Tapi hal itu gagal dan Dokbai masih bertahan. Namun dia menjadi lengah sehingga Wang Ho hanya perlu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dalam waktu singkat Wang Ho sudah berhasil menjatuhkan mereka berdua. Meski Dokbai tidak memiliki luka fatal, tapi dia yakin skill bertarung sosok di depannya bukanlah sesuatu yang mudah ditangani. Meski kalah jumlah tapi Wang Ho memprovokasi mereka agar segera datang kepadanya. Mereka pun saling melesat maju untuk saling menghancurkan. Namun kedua gudo itu berhenti saat melihat Mi On Wan. Mereka mempertanyakan kenapa dia berada di tempat ini. Wang Ho merasa Mi On Wan sama saja dengan para gangster pada umumnya. Bagi Wang Ho, organisasi seperti sebuah ilusi yang dibentuk oleh sekumpulan pecundang yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa memiliki kekuatan. Setelah melihat dua gudo lainnya, Wang Ho kurang tertarik lagi pada mereka karena hanya Mi On Wan lah yang benar-benar kuat. Sebelum pergi Mi On Wan mengembalikan pedang miliknya. Lalu menanyakan siapa namanya karena mereka sebenarnya belum berkenalan. Wang Ho pun berbalik sambil mengatakan namanya. Keesokan harinya Sung Hak telah mendengar kabar terkait sosok tangguh. Mi On Wan membenarkan jika Wang Ho memiliki kemampuan yang tidak normal sehingga rumor tentangnya bukanlah buatan belaka. Lesun berpendapat jika Wang Ho harus segera diurus sebelum berkembang sekaligus menguasai wilayah Incheon. Sung Hak cukup memikirkan hal itu, tapi perang pasti akan menjatuhkan korban lagi. Di sela itu Mi On Wan menawarkan diri untuk mengurusnya seorang diri. Dia bahkan berniat menyelesaikannya tanpa pertarungan. Sung Hak tidak terlalu mengerti maksud Mi On Wan tapi dia mempercayainya. Beberapa saat kemudian seseorang masuk dengan memperkenalkan dirinya sebagai ketua tim perencanaan. Dia juga merupakan orang baru yang bergabung sambil menyapa Mi On Wan karena sangat mengaguminya. Sung Hak yakin anak muda di depannya memiliki kepintaran yang akan membantu mereka semua. Siapa sangka sosok itu adalah Hae Sung, salah satu dari penguasa terbesar di masa depan. Di hari berikutnya Mi On Wan datang menemui Wang Ho. Dia bahkan menyuruh Wang Ho untuk menguasai wilayah barat daya ini. Semua itu akan terjadi jika Yilhak memberikannya. Wang Ho mencoba mengerti tapi dia belum terlalu memahami alasan kenapa Yilhak membiarkannya begitu saja. Di saat itulah Sung Hak datang dan dia mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Sambil tersenyum Pak Tua ini memperkenalkan dirinya dan merasa jika Wang Ho pasti sering melihat gambar wajahnya. Sebelum memulai percakapan mereka sebaiknya menikmati sesuatu yang dibawanya.
Malam itu berakhir dengan Wang Ho yang sangat terkejut akan skill minum Pak Tua di depannya. Lalu Sung Hak mengatakan inti pertemuan ini dengan niat menjadikan Wang Ho sebagai pedang Yilhak. Hanya saja Wang Ho tak merespon dengan baik, bahkan dia menumpahkan minumannya. Pak Tua ini memintanya tenang karena dia juga tidak terlalu menyukainya dan hanya mendengar masukan dari Mionwan. Baginya Yilhak merupakan organisasi yang terstruktur dari pedang yang berfokus untuk melindungi, bukannya organisasi yang seenaknya menghabisi seseorang demi kekuasaan belaka. Tapi untuk menciptakan kedamaian mutlak di dunia bawah, maka Yilhak membutuhkan pedang yang sangat tajam dan terampil. Wilayah Barat Daya bukanlah tempat yang mudah, sehingga pergeseran antara organisasi asing dan lokal sering terdengar. Hal itu cukup membuat Sung Hak resah, karena kedamaian dari wilayahnya kapan saja bisa terusik. Kedatangan Wang Ho dari kelompok asing merupakan sosok yang pantas mewakili mereka semua setelah menaklukkannya. Jika hubungan mereka tetap baik, maka tak adanya perang yang memakan korban. Awalnya Sung Hak berpikiran untuk mengurus Wang Ho dengan 9 pedang miliknya, tapi dia memikirkan cara yang lebih baik. Wang Ho mulai paham jika si Pak Tua di depannya mencoba menangkap musuh dengan memanfaatkan musuhnya. Sekarang ini Sung Hak tidak bisa bergerak bebas karena dia sedang terjun dalam dunia politik, sehingga membutuhkan bantuan Wang Ho. Jika dia melakukannya, maka Yilhak berjanji mengakuinya sebagai penguasa wilayah Barat Daya. Setelah mendengar cara pikir Pak Tua di depannya, Wang Ho terus tertawa. Dia merasa tawaran itu tidak buruk, tapi Wang Ho bukanlah sosok yang mengemis untuk diakui. Dia akan menyapu bersih wilayah Barat Daya dengan kekuatan mutlaknya sendiri. Sehingga Yilhak tak punya pilihan selain mengakui kekuatannya. Beberapa hari setelahnya, Gudo peringkat ketiga berjalan masuk ke kantor setelah cukup lama liburan. Kedatangannya bahkan membuat Yonggil dan Lesun harus memberikan penghormatannya. Tapi Sun Tai yang merupakan gugo peringkat 3 merasa terganggu akan penghormatan yang diberikan juniornya. Dia ingin Lesun mengetahui tempatnya meskipun mereka berasal dari gudo yang sama. Yonggil pun meminta maaf karena dia kurang mendidik juniornya sehingga seperti itu. Kali ini Sun Tai akan memaafkan mereka karena suasana hatinya sedang baik. Gudo yang datang bersama Sun Tai meminta maaf karena akhir-akhir ini dia sedikit kasar. Saat tiba di dalam ruangan Bion, si peringkat 5 menanyakan kenapa Sun Tai sangat sensitif dengan menjahili gudo lainnya. Siapa sangka Sun Tai sangat bosan akan kedamaian seperti tanpa adanya ketegangan, padahal mereka adalah organisasi gangster tapi sekarang sedang berpolitik. Di saat yang sama Haesung datang karena harus menunjukkan dokumen rahasia kepada tuannya. Hal itu menarik perhatian Sun Tai dan ingin melihatnya, tapi Haesung takut melakukannya. Dia pun memberitahu jika dirinya merupakan pedang peringkat 3 Yilhak, sehingga melihat hal seperti ini seharusnya bukanlah masalah. Seketika Haesung tersenyum seakan dia sudah merencanakan semuanya. Dia pun meminta maaf karena telah bersikap lancang pada ketua di depannya. Sun Tai tertawa karena dia melihat nominal yang sangat banyak, tapi mereka berdua tidak terlalu mengerti. Pekerjaannya selama ini hanyalah menghajar orang, tapi melihat dokumen di kala bosan tidaklah terlalu buruk. Lalu dia melihat sebuah nama yang menerima jumlah uang yang sangat banyak. Dia juga tak mengenal siapa Wang Ho dan kenapa dia yang menjadi kepala cabang di Barat Daya. Lalu Haesung mencoba menjelaskan jika Presdir mungkin saja ingin melakukan perombakan pasca pemilu. Wang Ho adalah orang yang diakui oleh Mionwan dan Sung Hak mulai memberinya posisi. Hal ini membuat raut wajah Sun Tai berubah karena Mionwan dan tuannya mengakui seorang pendatang. Sejak awal wilayah Barat Daya adalah tempat yang seharusnya ditangani oleh Sun Tai. Tapi hal itu harus ditunda disebabkan demi menjaga citra Sung Hak yang akan menghadapi pemilu.
Seketika Sun Tae terus tertawa karena Mi On-wan dan Sung Hak seperti menganggap mereka berdua tidak berguna. Dia mengingatkan kepada Byeon jika mereka bukan pedang lagi melainkan sebuah rantai yang dianggap menghalangi tuannya. Namun Byeon merasa pemikiran seperti itu terlalu berlebihan karena selama ini Presdir sudah sangat baik bahkan menganggap mereka seperti keluarga. Keributan mereka berdua akan menimbulkan masalah baru yang akan menghancurkan Yilhak di masa depan. Semua itu dikarenakan kehadiran seseorang ingin menumbangkan kekuasaan Sung Hak tanpa peperangan secara langsung. Di sisi lain Sung Hak mengungkapkan dirinya yang kelelahan dalam dunia politik ini. Tinggal selangkah lagi dia akan memenangkan pemilu berdasarkan persentase yang begitu tinggi. Tak hanya itu, wilayah Barat Daya telah diselesaikan berkat Wang Ho. Siapa sangka dia benar-benar meneror wilayah itu seorang diri dan menempatkan semua orang di bawahnya. Meski mereka berdua kuat, tapi Wang Ho lebih ganas dengan hanya mengetahui cara bertarung. Sung Hak tertawa karena semua Gudo awalnya seperti itu dan dia berpikiran untuk membawa Wang Ho ke Gudo. Tapi Mi On-wan merasa hal itu akan sulit karena Wang Ho merupakan sosok yang tak mempercayai siapapun. Pak tua ini mengerti dan meminta Mi On-wan menjaga Wang Ho karena dia sebenarnya anak baik. Keesokan harinya di kantor pusat semua orang tampak panik. Pihak kejaksaan telah tiba untuk melakukan investigasi terhadap Sung Hak yang diduga melanggar aturan pemilu. Hal ini tentu saja mengejutkan para Gudo seakan segala sesuatunya terjadi terlalu cepat. Di antara mereka semua hanya Sun Tae yang tersenyum licik.